Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita update lagi kondisi bursa saham kita ya teman-teman ya. Jadi di perdagangan kemarin itu kan IHSG anjlok parah ya teman-teman ya, hampir 2% ya, 1,74% ya. Bahkan di awal-awal perdagangan itu langsung merah ya, kemudian sempat menguat beberapa saat, tapi akhirnya merah lagi ya. Ya, ya sebenarnya merah semua ya, cuman merahnya itu nggak terlalu dalam, kemudian mulai agak naik dikit, tapi turun lagi gitu ya. Dan ini menunjukkan bahwa pasar itu sangat rentan ya terhadap berbagai macam berita teman-teman ya. Nah, berita yang paling hangat sekarang adalah memanasnya perang di Timur Tengah ya, antara Iran, Amerika, dan Israel ya. Dan tidak menutup kemungkinan perang ini akan melebar kemana-mana ya. Nah, kalau perang melebar kemana-mana ya imbasnya akan jelas ya, kena ya. Bursa saham akan kena ya, hampir semua bursa saham nanti akan kena. Investor khawatir ya akan terjadi beberapa ini ya apa kejadian yang mungkin sulit untuk diprediksi ya. Jadi mereka akan mengamankan posisinya dan untuk sesaat mereka akan melepas dulu sahamnya. Nah, kalau kita lihat ya di bursa saham lain ya, ini Dow Jones udah mulai menguat nih ya, ada hijau. Dan Nikkei ini merah dikit ya. Hang Seng udah mulai hijau, Shanghai hijau, Taiwan parah ya, Taiwan hampir sama dengan Indonesia. DAX, CAC masih merah juga ya. Nah, kalau kita lihat saham-saham yang bagus ya seperti Adro ini udah terkoreksi lumayan banyak ini teman-teman. Dari 4.300 sekarang tinggal 1.800. PTBA coba, PTBA ini kalau di bawah 2000 bagus ini teman-teman, tapi kayaknya sulit nih ya. PTBA terendah di 2250. Nah, ini kita lihat nih PTBA ini berapa nih? 2300. Wah, ini ada yang 1800 nih. Ini 2020 saat Covid PTBA 1300. Ya, saat Covid 1300 terendah ya. Dan PTBA ini sempat di harga 5.200, 5.000 sekian lah. Nah, kembali di tema kita awal ini ya teman-teman, dalam bikin apa seperti di thumbnail ya. Jadi investasi saham itu mirip-mirip seperti bermain kano teman-teman. Teman-teman kalau sempat ya di pantai itu coba main kano ya. Nanti akan tahu ya bagaimana susahnya kano itu menyeberang ke tengah ya. Karena ombak-ombak itu datang ke kita ya. Nah, ini asiknya bermain kano ini. Karena ombak itu datang, nah kita mau ke tengah itu sering kehempas, posisi kano kita nggak rata gitu kan, bisa guling gitu kan. Guling itu bahasa Indonesianya apa ya? Terbalik ya. Jadi saya apa kalau pernah dulu main kano ya di waktu di Bali ya. Itu ya karena di belakang rumah itu pantai persis ya, cuma 200 meter lah dari pantai itu. Jadi kita sering main kano di sana. Pertama-tama ya takut juga, wah ombaknya kencang gitu kan. Tapi waktu mulai berjalan, kemudian sering kita main kano, tahu teknik-tekniknya, strateginya gimana. Posisi kano harus benar-benar lurus ya, tegak lurus dengan ombak yang datang. Terus kita terus ke tengah terus ya. Nah, itu lama-lama kita jadi asik ya. Begitu udah melewati bibir pantai yang banyak ombak itu, kita udah ke tengah tenang. Nah, kita udah bisa santai banget ya. Udah bisa ke kanan, ke kiri. Jangan terlalu ke tengah juga. Karena kano itu kan kecil ya. Kalau kena ombak yang di tengah, ngeri. Nah, bermain saham seperti itu teman-teman ya.
banyak ombak-ombak kayak gitu ya. Ya, ombak-ombaknya itu apa ya? Ini godaan trading, scalping itu ombak-ombak. Terus kemudian kadang jebakan ombak yang gede itu apa? Ya gorengan, saham gorengan gitu kan. Banyak pom-pom gitu kan, berita-berita yang dibuat. Kemudian, wah ini saham ini mau diangkat ke sini, mau dinaikkan ke sini, isunya begini-begini. Tapi kalau kita lihat track recordnya, oh ternyata ya nggak sebagus itu. Nah, ya kita seperti itu. Jadi ketika kita berinvestasi saham itu ya kita harus fokus ya, fokus pada tujuan. Tujuan kita apa? Tujuan kita adalah meningkatkan portofolio. Bukan hanya sekedar cuan sesaat ya teman-teman. Cuan sesaat, kemudian loss, cuan, loss, cuan, loss. Kalau di total akhirnya loss. Bukan seperti itu. Jadi kita meningkatkan portofolio, jumlah portofolio kita di suatu saham. Nah, itu harus naik terus. Ya, jumlah lotnya naik terus. Nggak peduli dia floating loss, misalnya minus berapa, nggak masalah. Tapi kalau jumlah lotnya naik terus berarti dia portofolionya tumbuh. Nah, ini makanya kita harus pilih saham-saham yang fundamental bagus ya, saham-saham yang apa? Saham-saham yang ini apa paling tidak track recordnya bagus ya, dividennya besar, terus rutin, dan nggak bolong-bolong ya, kadang bagi kadang nggak, nah, itu kurang bagus. Tapi kalau dia rutin bagi dividen itu berarti bagus. Terus manajemennya juga bagus ya, ya kita seperti menaruh uang lah di apalah ya, misalnya kita kerjasama dengan orang, kita akan lihat orangnya itu seperti apa, bisa dipercaya apa enggak. Kalau nggak bisa dipercaya ya jangan taruh uang di situ. Nah, kita milih saham juga gitu. Lihat manajemennya, lihat ini bisa dipercaya nggak ini manajemennya. Kalau nggak bisa dipercaya jangan ditaruh situ. Saham-saham gorengan yang track recordnya itu nggak bagus ya nggak usah ditaruh di situ, eman-eman. Uang kita eman-eman. Ya itu godaan. Nah, nanti kalau udah sampai di tengah kanu itu, ya seperti kita misalnya udah pegang saham ITMG misalnya udah 3 tahun apa 2 tahun gitu. Ya sekarang minus misalnya minus 15%, 10%. Tapi udah dapat dividen 4 kali. Wah, udah jelas cuman lebar itu. Nah, 4 kali misalnya dapat 10% aja. Ada 10% dari total portofolio kita di ITMG misalnya. Ya itu besar teman-teman. Kalau teman-teman punya dana 100 juta aja udah 10% udah 10 juta. Cuan 10 juta itu udah worth it banget ya, daripada teman-teman cuan harian ya 200.000, 300.000 tapi nanti rugi, cuan lagi rugi trading, ya mending diem aja lah, diem dan cuan. Saya pernah cerita ya, ini ya, saya pernah pegang UNTR teman-teman, UNTR ya, ini untuk cerita ya. UNTR itu tahun sekitar 2016 kalau nggak salah ya. Kita cek ya. Jauh ya 2016 di sini ya. Oh, ini 2014. 2015. Nah, ini 2016 nih. UNTR 2016 nih ya. Ini saat UNTR naik di sini. Nih, ini 22.000. Nah, saya beli nih, teman-teman. Saya lupa persisnya di bulan apa belinya ya. Ingat saya itu pokoknya sekitar 20 ribuan lah, 20 ribu ke atas lah. Kalau nggak salah 23 atau 24 ribu saya masuk. Karena isunya ini UNTR mau dibawa ke 50 ribu teman-teman. Ini bulan November. Ternyata teman-teman, dia longsor di sini teman-teman. Sampai Desember, bayangkan. 1 bulan ya. Untuk kalau pemain saham pemula ini udah grogi ya. Saya juga grogi nih. Jadi dari 24.000 turun sampai 21.000, turun 3.000, dan ini isunya wah ini UNTR mau koreksi dalam, bayangkan. Jadi berita itu bisa dibikin teman-teman ya. Oh, saat harganya naik dia optimis bikin berita sampai 40.000, 50.000. Saat harganya turun bikin berita turun sampai bawah.
Nah, di sini saya jual, teman-teman. Saya jual, saya loss 10% apa 20% saya lupa. Habis itu saya nggak pernah ini UNTR lagi seperti kapok. Ternyata naik. Nih lihat nih, naik tinggi ini tuh 2017 naik. Jadi 1 tahun naik tinggi ya. Jadi kalau teman-teman ya ini ibaratnya sudah main kanu itu udah di tengah ini enak ini udah gelombang-gelombangnya seperti ini. Naik sampai ini. Habis itu koreksi dalam lagi. Naik tinggi ini sampai 37.000. Jadi ini saat 40.000 ini saya masih ingat nih ada isu lagi mau 50.000 tapi saya udah kapok nggak pegang UNTR lagi. Nah, ternyata UNTR itu dividennya lumayan rutin dan besar ya. Kalau saya hold UNTR itu dari dividennya aja itu udah luar biasa teman-teman ya. Jadi mungkin harga sahamnya nggak naik tapi dividennya udah besar banget apalagi tahun 2022 kemarin. Jadi itu ya. Oke, itu dulu teman-teman ya untuk review pagi ini. Jadi tetap semangat, saya doakan teman-teman sehat, bahagia dan cuan selalu dan selalu ini ya memanfaatkan waktu yang ada ya. Jangan sampai terjebak di saham-saham gorengan, terus kemudian kita harus sering belajar, sering membaca ya, sering ya lihat-lihat video review beberapa orang gitu kan biar bisa untuk perbandingan ya. Jangan terlalu membabi buta ya percaya dengan uh, pendapat seseorang ya. Tadi tetap kita bandingkan kemudian kita ambil keputusan ya. Jadi itu ya. Oke, semoga teman-teman selalu sehat dan cuan ya. Demikian video kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi, jangan terjebak di saham-saham gorengan. Bagi teman-teman yang mau gabung di grup ya silahkan klik gabung ya, biayanya murah aja. Teman-teman nanti bisa request saham, bisa juga bedah portofolio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.